Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 2022119, Prodi Administrasi Publik Regular 3, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Jadi pertemuan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas mid semester genap mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi yang soal pertama itu para ilmuwan Islam di bidang teknologi, seni, sains atau IPTEX. Jadi para ilmuwan yang pertama Al-Khawarizmi yang bernama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografis, lahir sekitar 780 dan wafat sekitar tahun 850. Berdasarkan sejarah Al-Khawarizmi adalah tokoh penting dalam pengembangan ilmu matematika. Para ilmuwan yang kedua yaitu Al-Jazari. Al-Jazari bernama lengkap Abu Al-Jaz Ismail ibn Ar-Rasas Al-Jabari yang lahir pada tahun 1136 di Diyarbakir di tempat sekarang Turki bagian tengah. Jadi soal yang kedua yaitu bagaimana perspektif Islam tentang IPTEX. Jadi Islam selalu mendorong umat Islamnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam yang mementingkan pengembangan dan penguasaan IPTEX menjadi sarana ibadah. Belajar mengembangkan ilmu pengetahuan akan menjadi atribut dari keimanannya, seperti yang dijelaskan dalam kandungan surah An-Na'am dan Al-Baqarah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu agama dan budaya, dan bagaimana cara membangun ketiga serta pandangan Islam terkait dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan yang dimaksud dengan agama adalah suatu ajaran yang sistem mengatur tata keimanan kepribadian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama kelompok atau orang. Jadi kehubungannya antara ketiga ini yaitu saling mendukung, saling mempengaruhi, saling percaya dalam kehidupan. Soal yang keempat yaitu jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan sejak awal itu sudah saling berkaitan satu sama lain. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita diajak untuk mencari atau menuntut ilmu. Soal yang kelima yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu untuk ilmu. Jadi yang dimaksud di sini ilmu untuk ilmu yaitu segala apapun yang berasal dari ilmu akan kembali ke ilmu itu sendiri. Jadi segala hal apapun yang telah dikaji dan diuji kebenarannya dalam ilmu yang bertujuan untuk ilmu akan kembali ke ilmu itu sendiri. Jadi soal yang keenam yaitu jelaskan akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu dan ajaran Islam. Sejatinya ilmu dan ajaran Islam itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ilmu dapat menyampaikan lebih lanjut tentang ajaran Islam kepada manusia. Jadi soal yang ketujuh yaitu jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Jadi ilmu bebas nilai di sini yaitu bersifat otonom. Yang dimaksud dengan sifat otonom yaitu ilmu yang tidak terikat dengan nilai, yang tidak ada kaitannya dengan satu sama lain. Sedangkan ilmu yang tidak bebas nilai dimaksudnya adalah selalu terikat antara nilai dengan ilmu dan harus dikembangkan. Soal ke-8 yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak yang sejatinya ditetapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang pertama itu rasa tanggung jawab, sifat amanah, yaitu tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari pangkat kenabian. Yang kedua yaitu amanat ilmiah atau moralitas ilmu yang selalu ingin menyampaikan ilmunya. Yang ketiga itu tawadu, orang yang benar berilmu dan tidak diperalat dari ketipuan.
Soal ke-9 yaitu apa yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang dimaksud dengan ayat kauliyah yaitu ayat yang difirmankan oleh Allah melalui kitab Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang Allah tampakkan kepada makhluknya. Jadi soal yang terakhir yaitu jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klarifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Jadi yang pertama yaitu menjadi manusia atau khalifah pengurus bumi. Tujuan manusia diciptakan di bumi ini menurut Islam itu sebagai pengurus bumi dan seisinya. Yang kedua yaitu agar manusia mengetahui kebesaran Allah melalui alam semesta, bumi, tata surya dan lainnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.